Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian ensiklopedia salat atau Salatul Mukmin jilid yang pertama. Sekarang kita akan masuk dalam sujud tilawah. Di buku bahasa Arab halaman 487, di buku bahasa Indonesia halaman 510. Dan kenapa kita bahas sujud tilawah? Padahal minggu lalu kita membahas tentang as-salawat dzawatul asbab, salat-salat yang punya sebab. Sebenarnya sujud tilawah itu jelas bukan salat itu sendiri. Hanya saja sebagian ulama menjadikan sujud tilawah sebagai bagian dari ibadah yang juga punya sebab. Sujud tilawah dilakukan sebabnya adalah karena membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mengerjakan sujud tilawah ini memiliki persyaratan sebagaimana kita mengerjakan sholat, seperti suci dari hadas, ya, kemudian menghadap kiblat. Meskipun sebagian ulama tidak mempersyaratkan yang demikian. Sebagian ulama ada yang mengatakan meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun tidak bersuci dari hadas, maka pada dasarnya boleh untuk mengerjakan sujud tilawah. Karena sujud tilawah bukan cuma untuk yang membaca, tapi juga untuk orang yang mendengar. Apabila yang membaca sujud tilawah, maka yang mendengarkan juga melakukan apa? Sujud tilawah. Nanti detailnya akan kita baca. Ini cukup panjang. Semoga waktunya cukup sampai dengan selesai sujud syukur. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia. Yang lain silakan menyimak bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Silakan. Penulis berkata, poin 6, sujud tilawah. Ya, bisa diberi catatan, sujud tilawah termasuk ibadah yang punya sebab. Kita tidak bilang sholat yang punya sebab, tetapi ini ibadah yang punya sebab. Dan penulis memasukkannya dalam bab sholat yang punya sebab. Kalau nanti ada yang bertanya, kenapa kok dimasukkan oleh penulis dalam bab sholat, padahal sujud tilawah itu bukan sholat? Jawabannya adalah karena ini masuk dalam ibadah yang punya sebab, dan sebagian ulama mempersyaratkan melaksanakannya seperti melaksanakan sholat, yaitu suci atau menghadap kiblat, menutup aurat, demikian. Meskipun sebagian lagi tidak mengatakan atau tidak mempersyaratkan demikian. Lanjut. Poin A, keutamaan sujud tilawah sangat besar. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqul ya wailah wa fi riwayatin ya waili umira ibnu Adam bisujudi fasajada fahlul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar." Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, syaitan akan menyingkir seraya menangis dan berucap, "Aduh, sialan." Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Celaka aku." Anak Adam diperintah untuk bersujud lalu dia bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, tetapi aku menolak melakukannya, maka bagiku neraka. Ya, di antara keutamaan mengerjakan sujud tilawah adalah adanya pahala dan janji Allah untuk memberikan surga bagi orang yang mengerjakannya. Terus? Di dalam hadis ini terkandung perintah sekaligus anjuran untuk melakukan sujud tilawah. Nah, lanjut. Poin B, sujud tilawah itu sunnah muakkadah menurut pendapat yang benar. Ya. Bisa ditandai pada kata menurut pendapat yang benar.
distabiloi atau digarisbawahi. Menurut pendapat yang benar, ini adalah isyarat adanya ikhtilaf. Sebagian ulama ada yang menganggapnya sunnah muakkadah dan sebagian lagi menganggapnya wajib. Di situ katanya sunnah muakkad, betul? Ini dikoreksi lagi, yang benar sunnah muakkadah. Karena sunnahnya muannats, maka sifatnya juga muannats. Lanjut. Baik bagi yang membaca maupun yang mendengar. Hal tersebut didasarkan kepada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah membaca surat An-Najm di Makkah, lalu beliau bersujud karenanya, dan tidak ada seorang pun dari jamaah melainkan ikut bersujud, terkecuali satu orang yang sudah tua. Dia mengambil segenggam kerikil atau tanah, lalu mengangkatnya ke dahinya. Dia bersujud pada kerikil atau tanah tersebut seraya berkata, hal ini sudah cukup bagiku. Setelah itu aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir, dan dia adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini terbunuh di perang Badar. Ya, dia dulu yang menyiksa Bilal bin Rabah. Lanjut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, surat yang pertama kali diturunkan yang di dalamnya terdapat ayat sajdah adalah surat An-Najm. Rasulullah SAW bersujud dan orang-orang yang di belakang beliau pun ikut bersujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW pernah bersujud karena surat An-Najm, dan kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia yang bersama beliau pun ikut bersujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW pernah membacakan satu surah kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Beliau bersujud dan kami pun ikut bersujud bersama beliau sambil berebut, sehingga ada salah seorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk dijadikan sebagai tempat bersujud. Dalam lafaz Muslim disebutkan, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran, lalu beliau membaca surah yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, lalu kami pun bersujud bersama beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami bersujud bersama Nabi SAW pada saat membaca Idza sama'un syaqqat dan Iqra bismi rabbik. Hadis-hadis di atas menunjukkan pentingnya sujud tilawah dan pensyariatannya yang sangat ditekankan, juga perhatian Nabi SAW terhadapnya. Namun, dalil-dalil yang lain menunjukkan tidak diwajibkannya sujud tilawah ini. Telah ditetapkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada hari Jumat pernah membaca surat An-Nahl di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat sajdah, Umar turun dari mimbar dan bersujud. Maka orang-orang pun ikut bersujud. Sampai ketika pada hari Jumat berikutnya, Umar membaca surat yang sama. Dan ketika sampai ayat sajdah, Umar berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita diperintahkan untuk bersujud. Oleh karena itu, barang siapa bersujud, dia telah melakukan hal yang tepat. Dan barang siapa yang tidak bersujud, tidak ada dosa baginya. Umar radhiyallahu anhu pun tidak bersujud. Dalam sebuah lafaz disebutkan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita untuk bersujud kecuali jika kita menghendaki. Di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahwa sujud tilawah ini sunnah muakkadah dan bukan wajib adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Aku pernah membacakan surat Wan Najm kepada Nabi SAW dan beliau tidak bersujud karenanya. Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah rahimahumullah mentarjih bahwa hadis Zaid bin Thabit ini diarahkan untuk menjelaskan diperbolehkannya tidak bersujud dan bahwasanya sujud itu adalah sunnah muakkadah dan bukan wajib. Sebab seandainya sujud itu wajib, niscaya beliau akan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk bersujud walaupun setelah selesai membaca. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengungkapkan, dalil terkuat yang menunjukkan dinafikannya kewajiban sujud tilawah adalah hadis Umar yang disebutkan di atas. Kemudian hal itu diikuti oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Dia menjelaskan dalil yang lebih kuat dan jelas dari itu yang menunjukkan tidak diwajibkannya sujud tilawah adalah bacaan surat An-Najm oleh Zaid bin Thabit kepada Nabi SAW. Beliau tidak bersujud karena bacaan itu dan tidak juga memerintahkan Zaid untuk bersujud. Seandainya hal itu suatu yang wajib, niscaya beliau akan memerintahkan Zaid untuk melakukannya. Ya. Pada poin yang nomor 2 ada penjelasan apakah sujud tilawah itu wajib atau bukan wajib. Pendapat yang benar hukumnya adalah sunnah muakkadah dan bukan wajib. Sebagian ulama ada yang mewajibkan dengan landasan nas-nas atau riwayat-riwayat yang kita baca di awal.
bahwa Nabi SAW pernah membaca surat An-Najm, kemudian beliau sujud dan orang-orang yang hadir di sekitarnya juga sujud, bahkan orang musyrik pun ikut sujud. Kecuali tadi Umayyah bin Khalaf yang akhirnya mati kafir, di mana dia mengatakan, saya cukup begini aja. Dia tidak mau sujud ke bawah, dia cuma ambil batu lalu sujud pakai batu. Ya. Dan kesombongannya ini menjadikan dia termasuk di antara orang yang mati kafir di dalam perang Badar. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi ada beberapa riwayat yang sudah kita baca dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW pernah membaca ayat sajadah lalu beliau sujud dan orang-orang di sekitarnya pun ikut sujud. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu bukan wajib melainkan hanya sunnah muakkadah saja, ini di antara dalil mereka. Pertama, riwayat Zaid bin Thabit, di mana Zaid bin Thabit pernah membaca surat An-Najm dan Zaid tidak sujud, maka Nabi pun tidak sujud. Seandainya dikatakan wajib, tentu Nabi akan sujud. Tentu Zaid pun akan disuruh Nabi, kamu sujud. Kalau kamu sujud baru saya sujud. Karena namanya sujud tilawah itu baru sujud yang dengar, kalau yang baca juga sujud. Kalau yang baca tidak sujud, maka yang dengar tidak sujud. Ya, Zaid tidak disuruh Nabi, maka tidak mungkin ini sebuah kewajiban. Karena kalau kewajiban pasti Nabi suruh. Ada riwayat pendukung bahwa Umar ibn Khattab pernah khutbah dan beliau membaca ayat sajadah. Di satu Jumatan beliau sujud, orang-orang pun ikut sujud. Jumatan berikutnya Umar melakukan yang sama, tapi kali itu Umar tidak sujud. Malah dia menjelaskan, siapa yang sujud maka itu melakukan perbuatan yang benar. Siapa yang tidak sujud maka tidak berdosa. Kalau dikatakan tidak berdosa berarti bukan apa? Bukan wajib. Saya kira jelas dan tidak usah dipanjang lebar. Sebenarnya ada catatan kaki tadi yang menjelaskan tentang ikhtilafnya, tapi saya pikir tidak usah dibaca, nggak apa-apa, dikarenakan sudah jelas bahwa sujud tilawah hanya sunnah muakkadah dengan landasan riwayat Zaid bin Thabit dan riwayat Umar bin Khattab. Penerapannya kita bisa lakukan saat misalnya seseorang menjadi imam, kemudian dia membaca Al-Alaq, ya, di ayat terakhirnya itu adalah ayat sajadah. Terus setelah itu dia tidak sujud tilawah, melainkan dia langsung ruku. Apakah sah sholatnya? Jawabannya sah. Kenapa? Dikarenakan hanya meninggalkan yang sunnah saja, bukan meninggalkan kewajiban. Begitu juga misalnya ada orang membaca surat As-Sajdah di hari Jumat, kemudian bablas. Tadinya dia niat mau sujud tilawah, ternyata dia bablas, kelupaan. Maka tidak perlu diulangi dan tidak perlu diprotes, dikarenakan sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah saja dan bukan wajib. Poin 3. Poin C, sujud orang yang mendengar bacaan ayat sajadah itu tergantung kepada orang yang membaca. Jika orang yang membaca bersujud, orang yang mendengar pun ikut bersujud, dan jika tidak, dia pun tidak perlu bersujud. Ya. Boleh dicatat dekat situ. Sujud tilawah melibatkan 3 orang. Satu, yang baca. 2, yang memang sengaja mendengarkan. Yang ketiga, yang sekedar dengar. Tanpa menyengaja. Sujud tilawah melibatkan 3 orang. Pertama yang baca. Yang kedua ada orang yang memang sengaja mendengarkan. Yang ketiga adalah yang tidak sengaja dengar. Kalau yang baca ini sujud tilawah, barulah yang mendengarkan dengan sengaja ikut sujud.
Bila yang membaca tidak sujud, maka yang sengaja mendengarkan tidak sujud. Bila yang membaca sujud, yang sengaja mendengarkan juga sujud, maka yang tidak sengaja dengar boleh sujud, boleh tidak. Boleh sujud, boleh tidak. Kalau dia mau sujud, dia dapat pahala. Bila pun tidak, maka tidak ada masalah baginya, karena dia tidak memiliki niat untuk sengaja mendengarkan ayat sajadah. Nah, lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah membacakan satu surah kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, lalu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersama beliau sambil berebut, sehingga ada salah seorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk dijadikan sebagai tempat bersujud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Tamim bin Khazlam, seorang anak muda, lalu dia membacakan surat As-Sajdah kepadanya. Kemudian dia berkata, sujudlah karena engkau adalah imam kami dalam hal ini. Ya. Kata-kata Ibnu Mas'ud kepada Tamim bin Khazlam, di situ Khazlam atau Hazlam? Pakai kha. Di sini pakai ha. Nanti bisa dicari ya, yang mana yang benar. Perkataan Ibnu Mas'ud kepada Tamim bin Hazlam atau Khazlam, ya, dan dia adalah anak kecil, dikatakan usjud fa anta imamuna fiha. Kamu sujud karena kamu adalah imam kita dalam sujud tilawah ini. Ini menunjukkan bahwa kalau yang membaca sujud, baru kemudian yang mendengarkan ikut sujud. Kalau ternyata yang membaca tidak sujud, berarti jangan sujud sendiri. Terlebih lagi dalam sholat. Misalnya di hari Jumat ada orang punya kebiasaan mendengarkan imam yang membaca surat As-Sajdah. Ya. Kemudian sampai pada ayat sajadahnya, imamnya lanjut. Ya. Terus dia protes dalam hati, ini kok tidak sujud ini? Sujud sendiri saya katanya. Dia sujud sendiri, batal sholatnya. Karena dia tidak mengikuti imam, bahkan mendahului imam dalam sujud. Lanjut. Dengan demikian, orang yang mendengar itu hanya mendengar orang yang membaca dan mengikutinya. Dia akan bersujud bersama orang yang membaca jika dia bersujud, dan jika tidak bersujud, dia pun tidak bersujud. Nah, tadi catatan yang 3 orang tadi dikasih bahasa Arabnya. Yang baca disebut dengan qari. Yang baca disebut apa? Qari, udah tahu ya? Qari itu artinya pembaca. Yang sengaja dengar namanya atau disebut dengan mustami'. Yang memang sengaja dengar disebut dengan mustami'. Sedangkan yang dengar tapi tidak aja menyengaja untuk mendengarkan, itu namanya sami'. Sami'. Teman-teman yang ikut kelas bahasa Arab, ya mungkin pernah pernah mendengarkan penjelasan dari guru-guru bahasa Arabnya. Ada beda antara istama'a yastami'u dengan sami'a yasma'u. Istama'a yastami'u itu artinya memang sengaja dengan seksama mau dengar, itu namanya mustami'. Makanya misalnya ada daurah ustadz-ustadz sama syekh. Ada yang tidak dapat undangan tapi pengen hadir. Ya, tapi dia tidak dapat tas, nggak dapat buku, nggak dapat muqarrar, tapi dia boleh duduk di belakang. Itu namanya mustami', karena dia sengaja datang mau dengar. Adapun yang sami'a yasma'u itu cuma dengar, tidak ada kesengajaan untuk mau duduk dengar. Misalnya suaranya kedengaran dari luar, dia lewat, dia dengar ada suara, itu namanya sami' atau sami'a yasma'u. Beda yang memang sengaja datang ke dalam lalu ikut duduk mendengar, itu namanya mustami'. Bisa dipahami? Ini pertama kali dulu saya dengar penjelasan ini adalah waktu awal-awal ngaji dengan salah satu ustadz ketika kita membahas tentang hadis di mana Nabi SAW pernah mendengar suara seruling. Mendengar suara seruling. Lalu hadis ini dipakai oleh sebagian orang mengatakan bahwa mendengarkan musik itu tidak ada masalah.
selama tidak melalaikan. Buktinya Nabi pernah mendengar adanya suara seruling, ya, suara alat musik. Maka guru kami mengatakan kalau membacanya pakai terjemahan Indonesia, ya begitu memahaminya. Coba membaca hadisnya pakai bahasa Arabnya. Apakah Nabi itu sami'a yasma'u atau istama'a yastami'u? Yang benar Nabi cuma sami'a yasma', sekedar dengar tanpa keinginan. Bukan istama'a yastami'u, yang memang sengaja mendengarkan. Adapun orang di zaman sekarang nyetel tape, putar kaset, putar CD, dengarkan MP3, pasang earphone-nya, itu istama'a yastami'u. Sedangkan Nabi SAW itu mendengarkan seruling atau mendengarkan alat musik itu sami'a yasma'u, lewat dengar, dua hal yang berbeda. Baik, di dalam sujud tilawah ini ada qari, ada mustami', ada sami'. Kalau mustami' berarti memang sengaja dengar, seperti Nabi memang menyimak bacaannya Zaid bin Thabit. Maka ini Nabi mustami'. Nabi baru sujud kalau Zaid sujud. Masalahnya Zaid tidak sujud, dan Nabi tidak suruh Zaid untuk sujud. Bagaimana dengan sami'? Coba dibaca. Adapun orang yang mendengar bacaan ayat sajadah padahal dia tidak bermaksud mendengar, tetapi hanya sekedar melintas dan mendengar bacaan, lalu orang yang membaca itu bersujud, maka orang yang mendengar itu tidak harus bersujud. Ini tadi saya sebutkan, kalau yang sami', yang sekedar lewat, kalau dia mau sujud bagus. Bila pun tidak ada masalah baginya, karena dia bukan mustami'. Semisal siapa? Misal di TPA, ada guru TPA nyimak bacaan anak muridnya. Anak muridnya pas baca apa? Ayat sajadah. Si muridnya yang baca sujud, guru TPA-nya sujud. Di masjid ada orang mau numpang sholat asar, dia dengar, dia nggak mau sujud juga ada masalah, karena dia cuman sami', bukan mustami'. Ini lebih bagus kalau terjemahannya dipertahankan istilahnya, karena di sini kan tulisannya fal mustami' gitu. Sedangkan yang berikutnya amma sami', seandainya terjemahannya tidak langsung diterjemahkan, tapi dikasih dulu istilahnya mustami', kemudian sami', baru dalam kurung. Mustami' yaitu orang yang sengaja mendengarkan. Adapun sami' yaitu orang yang mendengar tanpa niat untuk mendengarkan, maka akan lebih bagus ya terjemahan demikian. Nanti boleh tim korektor kasih di grup bilang terjemahan yang mungkin lebih bagus supaya jelas perbedaannya adalah pertahankan istilah mustami' dengan sami'. Seharusnya Alfian dan teman-teman yang pakai buku bahasa Arab itu harusnya masuk di grup, karena antum bisa fotokan kitabnya gitu ya. Harusnya masuk di dalam tim korektor ya. Antum juga ya. Lanjut. Pernah dikatakan kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ada orang yang mendengar ayat sajadah tetapi dia tidak duduk untuk mendengarnya. Dia berkata, bagaimana menurutmu jika dia duduk untuk mendengarnya? Seakan-akan dia, yaitu Imran, tidak mengharuskan orang itu untuk bersujud. Ya. Ada yang berkata kepada Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, wahai Imran, ada orang dia itu mendengar dengan kata yasma, bukan istama. Bukan istama yastami, cuman yasma. Ar-rajulu yasma as-sajadata wa lam yajlis laha. Ada orang cuma dengar as-sajadah tapi enggak mau duduk, plus enggak mau sujud. Ya, atau dia enggak mau duduk untuk mendengarkan. Maka Imran bin Husain membalik pernyataan itu. Kata Imran, bagaimana kalau seandainya memang dia sengaja duduk? Maksudnya itu bantahan secara tidak langsung bahwa ya tidak apa-apa, biar aja kalau cuma dengar. Beda kalau dia sengaja dengar, itu maksudnya. Lanjut. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengungkapkan, bukan untuk ini kami berangkat pagi hari. Maksudnya bukan untuk ini kami berangkat pagi hari. Maksudnya adalah pernah Salman dan teman-temannya pergi ke sebuah tempat. Di sana ada orang duduk dan ada yang baca ayat sajadah. Salman dan kawan-kawannya tidak ada yang sujud. Lalu ditanya, kok nggak sujud? Maka ini jawabannya.
Jawabannya adalah, oh kami memang kesini pagi-pagi bukan dalam rangka untuk mendengarkan ayat sajadah. Itu menunjukkan bahwa cuma kedengaran tanpa niat sengaja dengar itu tidak apa-apa kalau tidak mau sujud. Lanjut. Utsman radhiyallahu anhu juga pernah berkata, sesungguhnya sujud itu bagi orang yang mendengar bacaan ayat sajadah. Ya. Mendengar bacaan sajadah secara sengaja. Karena di sini bahasa Arabnya innama sajadatu ala man istama'aha. Pakai istama'a. Sekali lagi saya berikan faedahnya. Bedakan istama'a yastami'u mustami' dengan sami'a yasma'u sami'. Yang sengaja yang mana? Istama'a yastami'u mustami'. Istama'a yastami'u telah mendengar dengan sengaja, yastami'u sedang mendengar atau akan mendengar secara sengaja, mustami' orang yang mendengar secara sengaja. Sami'a orang yang dengar. Yasma'u orang yang sedang dengar. Sami' orang yang dengar. Beda antara istami' yastami' mustami' dengan sami'a yasma'u sami'. Ini teman-teman akan lebih masuk lagi kalau seandainya sudah ikut kelas bahasa Arab. Ini tinggal nanti pertanyaannya, kapan ada kelas bahasa Arab lagi? Di Balikpapan yang lagi kelas bahasa Arab siapa? Ada nggak? Ustadz siapa? Ustadz Alfianto. Oh, yang di BDI. Sudah berapa pertemuan? Baru awal-awal. Hari apa? Jumat jam pada maghrib. Nah, yang mau ikut Nahu Sorof. Oh, maghrib sampai isya, lalu lanjut lagi isya sampai selesai. Hari Jumat di BDI. Hanya saja jujur, ya, saya pribadi lebih menyarankan tidak ikut kelas bahasa Arab kalau ngajinya masih terbata-bata. Lebih bagus ikut kelas tahsin, habiskan waktu di situ sampai ngajinya lancar, baru ikut kelas bahasa Arab. Karena pengalaman teman-teman yang membaca Qur'annya juga masih terbata-bata, mau ikut kelas bahasa Arab justru tertatih-tatih. Lanjut. Sedangkan orang yang memang sengaja mendengar bacaan ayat sajadah, Ibnu Battal mengatakan, para ulama sepakat bahwa jika orang yang membaca itu sujud, orang yang mendengar juga harus bersujud. Sebagian ulama telah membedakan antara orang yang tidak dengan sengaja mendengar dan orang yang memang sengaja mendengar berdasarkan pada apa yang ditunjukkan oleh athar-athar ini. Ya, ini nanti bisa dikritisi atau diberikan saran untuk penerjemahnya. Bilang gini, dan sebagian ulama membedakan antara sami' dengan mustami' sebagaimana dalam lafaz bahasa Arabnya. Baru dalam kurung, ya, yang sengaja mendengar, yang tidak sengaja mendengar, seperti itu. Berikutnya adalah berapa jumlah ayat sajadah dalam Quran dan di surat apa saja? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 14 dan ada yang mengatakan 15. Di buku ini disebutkan 15. Sebagian ulama ada yang mengatakan hanya 14. Coba dibaca. Poin D, jumlah ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran ada 15. Berikan catatan di dekat situ. Sebagian ulama mengatakan 14. Sebagian ulama mengatakan 14. Dengan menghilangkan surat Shad. Dengan menghilangkan ayat sajadah di surat Shad. D. Jumlah ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran ada 15. 15 ayat yang dimaksud antara lain 1. Akhir surat Al-A'raf, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahu yasjudun, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Al-A'raf ayat 206. 2. Di dalam surah Ar-Ra'd, yaitu pada firman-Nya, wadhilaluhum bil ghuduwi wal asal, dan sujud pula bayang-bayangnya pada waktu pagi dan petang hari. Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. 3. Di dalam surah An-Nahl, yaitu pada firman-Nya, wa yaf'aluna ma yu'marun,
dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran surah An-Nahl ayat 50. 4. Di dalam surah Al-Isra, yaitu pada firman-Nya, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Quran surah Al-Isra ayat 109. 5. Di dalam surah Maryam, yaitu kharru sujjadaw wa bukiyya, maka mereka menyungkur dengan bersujud sambil menangis. Quran surah Maryam ayat 58. 6. Di dalam surah Al-Hajj, yaitu pada firman-Nya, innallaha yaf'alu ma yasha', sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surah Al-Hajj ayat 18. 7. Di dalam surah Al-Hajj juga, yaitu pada firman-Nya, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan perbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Quran surah Al-Hajj ayat 77. 8. Di dalam surah Al-Furqan, yaitu pada firman-Nya, wazadahum nufura, dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Quran surah Al-Furqan ayat 60. 9. Di dalam surah An-Naml, yaitu pada firman-Nya, Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang mempunyai arsy yang besar. Quran surah An-Naml ayat 26. 10. Di dalam surah Alif Lam Mim As-Sajdah, yaitu pada firman-Nya, wahum la yastakbirun, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Quran surah As-Sajdah ayat 15. 11. Di dalam surah Shad, yaitu pada firman-Nya, wa kharra raki'an wa anab, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran surah Shad ayat 24. Ini surat Shad yang sebagian ulama ada yang menafikan sujud tilawah di sini. Mereka bilang surat Shad ini yang benar sujud syukur. Ya, Nabi Daud itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ini tidak masuk ayat sajadah. Tapi bisa dilihat di catatan kakinya bahwa sebagian ulama memasukkannya dalam surat atau ayat sajadah. Boleh dibaca catatan kakinya? Catatan kaki 476. Ayat sajadah dalam surah Shad ini telah ditegaskan melalui hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Shad bukan termasuk surah yang mengharuskan sujud, tetapi aku melihat Nabi SAW bersujud ketika membacanya. Sahih Bukhari, kitab As-Sujudul Quran. Juga kitab Ahaditsin Anbiya, bab wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Makna Shad bukan termasuk surah yang mengharuskan sujud, artinya tidak disebutkan keharusan untuk mengerjakannya, seperti adanya kata perintah dengan berdasarkan bahwa sebagian amalan sunnah lebih ditekankan atas yang lain menurut orang yang tidak mewajibkannya. Fathul Bari oleh Ibnu Hajar. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah saat beliau menjelaskan kitab Bulughul Maram, hadis nomor 363 mengatakan, hadis ini menunjukkan ditegaskannya sujud pada surah Shad. Yang benar adalah dilakukan sujud tilawah pada surah Shad, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berasal dari ijtihadnya sendiri. Sujud tilawah karena membaca surat Shad ini telah ditunjukkan oleh perbuatan Nabi SAW, dan hal itu sudah cukup menjadi dalil. Ya, ala kulli hal, sebagian ulama menganggap Shad ini di dalamnya bukan ayat sajadah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi menganggap ini adalah ayat sajadah. Semoga kalau seandainya ada yang sujud tilawah di dalam sholat dengan membaca Shad lalu dia sujud tilawah, semoga nggak apa-apa. Karena sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan batal sholatnya. Dikarenakan ini bukan apa? Ayat sajadah. Kalau kita bilang, oh enggak, saya meyakini bahwa ini adalah ayat sajadah, lalu dia sujud tilawah, maka insya Allah tidak mengapa. Lanjut. 12. Di dalam surah Fussilat, yaitu pada firman-Nya, wahum la yas'amun, sedang mereka tidak jemu-jemu. Quran surat Fussilat ayat 38. Demikian itu pendapat jumhur ulama. Imam Malik rahimahullah dan juga sekelompok ulama salaf mengatakan bahwa bahkan pada firman Allah Azza wa Jalla ini, in kuntum iyyahu ta'budun,
jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surah Fussilat ayat 37. Nanti mungkin bisa jadi PR buat sebagian teman-teman kalau ada yang mau bantu cari. Kalau tadi disebutkan bahkan, gitu kan? Al-Imam Malik rahimahullah dan sebagian ulama salaf mengatakan bahkan di dalam firman Allah in kuntum iyyahu ta'budun, kata bahkan itu sepertinya hanya menambah. Jadi benar yang atasnya, benar yang bawahnya. Atasnya itu yang mana? Yang wahum la yas'amun. Di ayat keberapa itu? 37. 28. Wahum la yas'amun ayat 37. Betul? 38. 38. Di yang in kuntum iyyahu ta'budun ayat berapa? 37-nya. In kuntum iyyahu ta'budun. 37. Surat apa tadi? Fussilat. Surat Fussilat ayat 37. In kuntum iyyahu ta'budun 37. Wa hum la yas'amun 38. Oh, berarti catatan kaki bahasa Arabnya yang salah. Ya. Di bahasa Arabnya terbalik dia, 37 38. Harusnya 38 37. Di situ 38 37. Ya. Maksudnya begini. Tempat yang ke-12 menurut sebagian ulama adalah di surat Fussilat yang 38. Wa hum la yas'amun. Sebagian lagi mengatakan yang benar Fussilat 37-nya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kata-kata bahkan itu yang benar dicoret ganti jadi melainkan. Melainkan. Kalau melainkan itu kan berarti salah yang satu, benar yang satunya gitu kan. Kalau bahkan seolah-olah dua-duanya benar ditambahin jadi 2 ayat. Lanjut. 13. Juga terdapat di akhir surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Quran surah An-Najm ayat 62. 14 di dalam surah Al-Insyiqaq, yaitu pada firman-Nya, Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21. 15 di akhir surat Al-Alaq, yaitu pada firman-Nya, wasjud waqtarib. Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb. Ya, ada berapa? 15. 15. Sebagian ulama mengatakan berapa tadi? 14. Yang mana yang tidak dimasukkan? Shad. Yang di surat Shad. Sebelum saya lupa, mendingan dicatat sekarang. Ditaruh di ke-14 saja sama ke-15. Dicatat di dekat tempat ke-14 dan ke-15. Sebagian orang karena tidak hafal surat As-Sajdah, di subuh Jumat dia baca Al-Insyiqaq atau Al-Alaq supaya dapat sujud tilawah. Sebagian orang karena belum hafal surat As-Sajdah, maka subuh Jumat dia baca Al-Insyiqaq atau Al-Alaq dengan tujuan supaya dapat sujud tilawah. Yang benar, subuh Jumat sunnahnya adalah surat sajadahnya, bukan sujud tilawahnya. Sehingga kalau tidak hafal, maka tidak perlu diganti yang lain dalam rangka sujud tilawah. Bisa dipahami teman-teman? Kan disunahkan di subuh hari Jumat surat As-Sajdah untuk rakaat 1. Sedangkan rakaat 2-nya surat Al-Insan.
Sebagian orang karena dia belum hafal surat As-Sajdah, dia gantilah ke Al-Insyiqaq supaya ada sujud tilawahnya. Bila diniatkan untuk ngejar sujud tilawahnya, maka ini kesalahan. Yang benar, yang dikejar atau yang diincar oleh Nabi SAW itu adalah surat As-Sajdahnya, bukan ayat sajadah supaya bisa sujud tilawah. Jadi kalau belum hafal, tidak usah diganti. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah, saya tambahkan sedikit lagi. Di sini ada catatan kaki yang penting. Coba lihat catatan kaki nomor 475 di buku bahasa Indonesia. Kalau di buku bahasa Arab, ini catatan kaki nomor 2 di halaman 491. Kata penulis, catatan kaki 475 berkaitan dengan qari, mustami', sami'. Kata beliau, lihat kitab Fathul Bari jilid kedua halaman 558 karya Ibnu Hajar mengenai hukum sujud tilawah bagi orang yang tidak sengaja mendengarkan ayat sajadah. Disebut apa tadi? Sami'. Ya, sami'. Maka Imam Nawawi mengatakan sujud tilawah sunnah bagi yang qari dan bagi mustami', yaitu yang sengaja mendengar. Disunnahkan pula bagi sami', yaitu bagi orang yang tidak sengaja, tetapi sunnah itu tidaklah muakkadah, tidak sebagaimana bagi orang yang mustami', yang sengaja mendengarkan. Ini pelengkap untuk masalah qari, mustami', sami'. Mungkin ini dulu karena waktu sudah tidak cukup, ternyata tidak selesai kita membahas sujud tilawah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya umumkan bahwa minggu depan saya safar, saya mau menimba ilmu dulu. Ada Syekh Ibrahim Ruhaili datang ke Lombok, saya dapat undangan, maka minggu depan insya Allah saya tidak hadir. Semoga bisa digantikan oleh ustadz yang lain. Jadi teman-teman sebelum datang ke sini lihat pengumuman, apakah libur ataukah ada ustadz pengganti. Nah, tapi kalau ada ustadz pengganti jangan libur ya. Saya dapati sebagian teman-teman pokoknya kalau dia baca bukan Ustadz Muflid tidak datang dia gitu. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.